Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu, sapa semesta dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke. Untuk di tema video kali ini tetap ya, kita ngomongin masalah kerinduan, masalah rindu. Yang menjadi tema di video kali ini atau pertanyaan, apakah dia merindukan kamu gitu. Nah, jadi buat kalian semuanya pasti merasa penasaran dong gitu tentang isi hati dia yang sebenarnya kepada kamu itu seperti apa sih gitu. Rindu, kangen atau gimana? Coba akan Clarissa lihat. Ini menggunakan kartu pembukaan dulu. Ingat, ketika kalian bisa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini karena ini bersangkutan dengan energi, oke? Coba kita lihat dulu. Apakah dia juga merindukan kamu? Yes. Yes, ada kartu Pack of One, ada kartu Knight of Swords, ada kartu Knight of Pentacle. Oke. Coba sebentar. Oke. Oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, tenang saja, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa. Sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan untuk memilih, seperti biasanya akan Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang apakah dia merindukan kamu. Di sini jika dilihat dari kartu Pack of One, ya jika dilihat sepertinya orang ini juga banyak beban juga di dalam hidup dia gitu. Banyak hal yang harus dia pikirkan. Banyak sesuatu juga yang harus dia kerjakan. Jika dipikir gitu ya, kayaknya nggak mungkin nih orang itu bisa merindukan sama kamu karena ya begitu padatnya jadwalnya, pekerjaan dia, atau mungkin sedang banyak aktivitas dia. Cuman yang saya lihat, sesibuk apapun nih orang, karena di sini ada kartu Pack of One gitu ya, orang itu masih tetap berpegang teguh pada pendirian. Apabila dia memiliki seorang kekasih gitu, ya sebisa mungkin orang ini tuh selalu mengingat tentang diri kamu gitu. Walaupun sebenarnya jika dilihat juga nggak mungkin gitu ya. Dari aktivitas saja juga padat, dari pekerjaan juga menumpuk, terus juga ditambah hal-hal lain yang harus dia kerjakan. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Apabila ini orang itu mungkin nggak sih dia merindukan aku gitu. Tapi ya faktanya seperti itu. Tipe orang Pack of One itu
tipe orang yang selalu memegang teguh pada pendirian, yang artinya apabila dia memiliki seorang kekasih atau pasangan, ya sesibuk apapun dia bakalan inget gitu. Dia bakalan inget tentang kekasihnya itu gitu. Maksudnya bukan cuma inget aja, tapi juga kangen iya, rindu sama kamu, khawatir juga iya. Bahkan di sini yang saya lihat ya, walaupun tipe orang ini kayak ini tuh nggak banyak bacot gitu, nggak banyak omong, tapi setidaknya orang ini tuh kalau misalnya tentang diri kamu sendiri gitu, apalagi tentang kesehatan, tentang hal yang kamu lakukan, orang ini tuh cenderung cerewet gitu, dalam artian ih, beneran nggak sih gitu, kamu jam segini udah makan apa belum gitu, misalnya kamu aja ngomong udah gitu padahal aslinya belum, nih orang itu pasti bakalan ngerasa, karena orang ini tuh orang yang sebenarnya itu memahami diri kamu itu secara dalam gitu, bahkan jauh lebih mengerti daripada mantan kamu gitu. Kamu kenapa-napa, kamu sedang berbohongkah gitu, atau kamu kenapa gitu, walaupun kamu kayak berusaha manipulatif di hadapan dia, tapi Clarissa dapat melihat bahwa nih orang itu nggak bisa dibohongi gitu. Jadi kayak orang ini tuh tahu, walaupun kamu berbohong gitu ya, sekalipun kamu berbohong, walaupun kebohongan tersebut biasanya itu demi kebaikan, biar dia nggak khawatir gitu. Tapi sebenarnya orang ini tuh cukup peka kok gitu, atas apa yang kamu alami saat ini. Back of phone gitu. Terus juga orang ini sih yang saya lihat itu memang tipe orang yang intinya tuh dalam otak dia itu kayak bisa ngimbangin gitu loh antara waktu untuk dia, waktu untuk kamu, waktu untuk pekerjaan gitu. Jadi kayak bisa membalancing diri gitu. Maksudnya itu tentang apa sih yang harus dia lakukan, bagaimana gitu. Maksudnya itu bagaimana cara dia ngebagi waktu untuk kamu, untuk pekerjaan, untuk keluarga dia gitu. Dia tahu cara tersebut. Bahkan nggak banyak loh orang yang bisa melakukan hal tersebut. Intinya itu kayak mencoba gitu ya, meresapi semua hal dan dijadikan satu, itu nggak semua orang bisa merasakan seperti itu. Terkadang orang itu cenderung melakukan satu hal dulu, kalau misalnya sudah, ya udah gitu, dia mencoba menyelesaikan yang satu lagi atau memikirkan yang satu lagi. Tapi ini orang, tipe orang back off one itu, orangnya itu tipe orang yang bisa gitu ya, masih itu bisa memanage waktu dia, bisa memanage waktu untuk pekerjaan, untuk kamu atau untuk yang lain gitu. Bahkan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa orang ini juga intinya itu kayak kalau misalnya ya serius sih serius gitu, tapi ini orang itu sebenarnya di dalam hati dia itu kayak masih menginginkan jiwa kebebasan gitu, dalam artian tuh kayak masih mungkin anak muda banget lah ya gitu. Tapi secara overall jika dilihat nih orang itu serius gitu. Cuman kalau misalnya kamu mendesak buru-buru pengen ngajak intinya ke jenjang yang lebih serius sama dia gitu, lebih baik kamu hold terlebih dahulu gitu. Karena ya orang ini bakalan mengatakan di hold terlebih dahulu, karena dia kayak masih ingin ngebebasin waktu dia, ngabisin waktu masa muda dia dulu gitu. Baru kalau misalnya seneng-senengnya udah selesai, kamu boleh gitu melangkah ke jenjang yang lebih serius, ngajakin dia gitu. Pasti dia bakalan approve. Tapi untuk saat ini kayaknya tidak gitu, karena orang itu masih menginginkan kebebasan gitu, kebebasan tapi masih dalam terikat dan masih bisa memegang kepercayaan dari diri kamu gitu. Oke. Di sini ada kartu The Chariot. Ya. Yang artinya mungkin sih gitu. Orang ini juga pernah sih ngerasain sedikit cemburu sama kamu. Bahkan di sini juga yang saya lihat ya, cemburu dia itu juga begitu besar terhadap diri kamu gitu. Orang ini tuh tidak ingin bahwa kehidupan asmara cinta dia itu harus ada pihak ketiga gitu. Jadi kayak orang ini tuh sebenarnya rasa ketakutan terbesar dia itu adalah dihianati. Dan kamu pun juga sepertinya merasakan hal yang sama ya. Bahwa di sini The Chariot itu yang artinya orang ini tuh tipe orang yang benar-benar nggak bisa gitu loh. Maksudnya itu apabila dihianati gitu. Apabila kayak misalnya terjadi suatu pengkhianatan, orang ini bakalan ngelepasin kamu dengan begitu aja gitu, tanpa pertimbangan yang berat. Is okay, kamu sudah intinya itu mengkhianati aku, jadi ya sudah gitu. Rasa kerinduan tersebut sudah tidak ada, berubah menjadi kebencian yang iya gitu. Dan ini sebenarnya sama seperti kamu ya. Terus juga The Chariot itu tipe orangnya itu tipe orang yang benar-benar intinya itu masih, intinya tuh nggak pengen cepet-cepet buru-buru gitu dalam mengambil sebuah tindakan gitu. Misalnya kayak kamu itu bener-bener pengen ngajakin dia serius gitu, pengen cepet buru-buru nikah gitu. Kayaknya nih orang itu belum, karena dia masih berpikir masa depan yang harus dia jalan itu masih cukup panjang gitu loh. Ya walaupun sebenarnya dari segi usia sih ya cukup matang gitu, tapi orang ini nggak ingin gitu. Kalau misalnya hati dia belum balance, belum siap,
Ya daripada nanti jatuhnya kecewa gitu, ya lebih baik nikmati aja gitu proses yang sudah diberikan sama Tuhan gitu. Jadi kayak menghargai sebuah proses dan perjalanan cinta gitu loh. Terus juga di sini ada kartu ini ya, Two of Pentacle. Two of Pentacle di situ, ya kamu jangan salah ya, walaupun nih orang itu kayak kelihatan santuy-santuy banget, kelihatan slowly banget gitu. Tapi sebenarnya di dalam hidup dia, di dalam langkah dia itu selalu mempertimbangkan tentang langkah yang dia ambil ini bener nggak sih gitu. Terkadang kan ada orang yang intinya itu ya is okay lah take action, tapi tidak mempertimbangkan dan memikirkan, nanti jatuhnya justru malah sakit hati dan kecewa. Tapi kalau ini orang yang saya lihat di dalam setiap langkah dan hidup dia itu selalu dipertimbangkan gitu. Jadi otomatis setiap langkah apapun yang bakalan diambil, dia pasti nggak bakalan kecewa karena sebenarnya dia sudah memikirkan dulu tentang bibit bebet bobotnya. Di sini juga ada kartu The Hierophant gitu. The Hierophant di sini tuh ya walaupun orang ini tuh kayak kelihat sih ya kayak bukan tokoh agama banget gitu, tapi setidaknya nih orang itu masih memiliki jiwa spirit gitu. Jika dilihat imannya juga intinya tuh nggak se-spirit banget, tapi saya yakin di dalam hidup dia itu masih berpegang teguh sama iman, dan orang ini juga masih takut dosa gitu. Terkadang kan ya tahu sendiri zaman sekarang gitu, pasti orang udah nggak bakalan mikirin dosa, tapi ini orang itu kayak masih memikirkan tentang hal tersebut gitu loh. Dalam artian kamu jangan melakukan ini gitu. Nanti dosa lo. Kamu jangan ini, nanti dosa lo gitu. Jadi kayak benar-benar di dalam hidup dia ya masih diikuti dengan iman. Intinya nih orang itu bukan tipe orang yang rusak-rusak banget gitu loh. Walaupun dia bukan tokoh agama, tapi dia tahu membedakan gitu ya, mana yang buruk dan mana yang benar gitu, mana yang buruk dan mana yang tidak. Maksudnya itu seperti itu. Di sini ada kartu Pack of Swords gitu. Kalau Pack of Swords di sini gambarin tuh tentang dia gitu. Jadi nih orang itu bukan tipe orang yang intinya tuh banyak ngomong seperti yang saya bilang tadi gitu. Dia lebih menunjukkan rasa cinta dia terhadap pasangan dia itu dengan cara perjuangan gitu. Jadi kayak orang ini tuh nggak bakalan berani ngomong kalau misalnya tanpa diimbangi dengan perjuangan. Karena sebenarnya orang ini tipe orang yang suka memperjuangkan gitu. Jadi ya jangan heran gitu apabila kayak orang ini tuh kok kelihatan nggak romantis sih gitu. Tapi dilihat aja cara dia memperlakukan kamu dan tindakan apa yang membuat kamu jadi berkesan. Ya itulah wujud dia, cara dia mengutarakan rasa cinta dia terhadap pasangannya. Terus juga di sini jika dilihat ya, kalau masalah rindu, kamu nggak usah ditanya deh dia gitu. Karena orang ini tuh tipe orang yang walaupun kayaknya jika dilihat ya, orang ini tuh kayak tidak terlalu menunjukkan sih sisi kerinduan gitu. Paling-paling kalau misalnya kamu telepon sama dia ya udah gitu, kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya orang ini tuh orang yang selalu merindukan kamu loh. Bahkan jauh lebih besar rindu dia itu daripada kamu. Walaupun orang ini tuh kayak kamu itu ngerasainnya tuh kayaknya nggak mungkin deh ini orang itu kayak bener-bener merindukan aku yang bener-bener berat gitu. Tapi sebenarnya apabila kayak orang ini ya misalnya tuh kayak lama gak komunikasi sama kamu gitu, sebenarnya orang ini tuh keinginan gitu, maksudnya tuh keinginan dia tuh ingin selalu intinya tuh kayak menjalin komunikasi dengan kamu itu dengan rentan waktu yang cukup lama gitu. Tapi apa daya dia gitu, intinya waktu dia harus tersita dengan urusan pekerjaan atau mungkin hal lain dengan urusan pentakel ini gitu, yang membuat komunikasi antara kamu dengan dia tuh terkadang itu sedikit terhambat. Tapi percaya ya gitu, orang ini tuh selalu kok merindukan kamu, bahkan di setiap langkahnya dia apapun gitu. Orang ini selalu ingat-ingat kamu. Dan di sini yang saya lihat orang ini tuh baru merasa lega apabila kayak orang itu bener-bener kayak misalnya ya gitu, kayak kamu itu nggak jarang komunikasi sama dia gitu. Ini aja jarang teleponan gitu. Tapi setelah si orang ini kayak berhasil nelfon kamu gitu, baru rasa rindu dia itu sedikit terobati. Ya walaupun sebenarnya juga jika dilihat gitu ya, ya sebenarnya masih belum lega juga. Karena sebenarnya orang ini tuh tipe orang yang suka ketemu dengan pasangannya itu ketemu secara langsung gitu loh, daripada lewat telepon.
Terus juga di sini sih The Star gitu ya. The Star pencapaian. Jadi intinya tuh gini. Dari kartu The Star ini, ya orang ini tuh kayak dulunya bener-bener berjuang untuk ngedapetin kamu itu. Ini tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan atau memetik buah cabe gitu. Jadi kayak bener-bener orang ini tuh ngedeketin kamu itu bener-bener dengan penuh effort gitu, dengan penuh upaya dan perjuangan, sampai bener-bener berhasil ngedapetin hati kamu dan ngebuat kamu luluh gitu. Dan orang ini sama sekali tidak pernah, maksudnya itu melihat tentang kesulitan, bagaimana kesulitan dia, cara dia mendapetin kamu gitu. Yang penting pencapaian yang dia inginkan berhasil dia dapatkan gitu, ya is okay gitu. Hal tersebut sudah cukup membuat dia merasa lega dan senang gitu. Terus juga di sini ya orangnya sedikit keras ya yang saya lihat. Dia tuh sedikit keras dan ambisius. Cuman ya setiap orang kan pasti ada sisi kelebihannya, sisi kekurangannya gitu. Ya walaupun kayak sisi kekurangannya dia itu kayak terkadang itu keras gitu. Mungkin suka frontal, suka marah gitu. Atau mungkin dia tuh kayak pencemburu dan ambisius gitu. Tapi sebenarnya walaupun orang ini bukan tipe orang yang super duper romantis gitu, tapi orang ini tuh percaya bahwa orang itu orang yang benar-benar selalu menginginkan kamu bertemu secara langsung. Intinya tuh selalu merindukan kamu lah gitu di dalam setiap langkah dia. Bahkan di sini ada kartu The World gitu ya. Kartu The World di sini tuh kayak bener-bener ngabarin tentang dia gitu. Jadi kayak sejauh apapun dia gitu ya, maksudnya itu sejauh apapun jarak kamu dengan dia gitu, tapi percaya kok gitu, orang ini tuh selalu mengingat kamu. Jadi kayak otomatis apabila orang itu kayak mau berbuat yang aneh-aneh gitu, tapi entah kenapa gitu, kayaknya batin kalian itu satu sama lain saling terkoneksi gitu. Jadi kayak nggak bisa, karena inget kamu gitu, inget kamu di sana itu seperti apa gitu. Orang yang selalu nungguin dia, orang yang selalu berharap penuh sama kamu. Terus juga orang yang intinya tuh kayak dia mau melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu. Apabila nih orang itu bener-bener kayak sudah mau melakukan hal tersebut, tiba-tiba kayak muncul di dalam benak dia gitu tentang kamu gitu, otomatis orang ini bakal nggak jadi, karena dia masih, intinya itu masih inget kamu lah gitu. Bagaimana rasanya gitu apabila kayak saya melakukan aneh-aneh di sini gitu, padahal di sana dia itu ngarepin aku gitu. Terus juga di sini strength gitu, strength tuh yang artinya tuh kayak di sini terlihat ya, kesulitan kamu itu untuk memahami hati dia. Karena sejujurnya orang ini tuh tipe orang yang, ini tuh tipe orang yang susah-susah ditebak gitu. Jadi kayak kamu menaklukkan dia itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kamu bener-bener mampu memahami dan ngertiin dia itu juga butuh proses dan waktu gitu. Dan itu nggak bisa kamu dapetin secara instan. Tentunya kayak di sini tuh kamu bener-bener untuk saat ini kamu sudah benar-benar mengetahui dia gitu. Ini tentunya itu butuh sebuah proses gitu loh. Jadi nggak langsung kamu kenal dia 1-2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan langsung paham dia. Bahkan di sini yang saya lihat butuh waktu cukup lama untuk kamu bisa ngertiin dia dan memahami maksudnya itu apa sih nih orang keinginannya gitu. Dikit-dikit yang kayak misalnya tuh pakai kode-kode, pakai nyindir-nyindir gitu. Padahal intinya ya itu gitu. Dan itulah yang membuat kamu sebenarnya di awal tuh cukup kesulitan memahami dia gitu. Maksudnya tuh apa sih keinginan dia gitu. Itu juga ada Four of Pentacle. Four of Pentacle di sini nggambarin tentang ya kayaknya nih orang itu bener-bener kayaknya kalau misalnya dia tuh sudah terikat gitu ya, terikat dalam sebuah hubungan gitu. Orang ini kayaknya nggak bisa deh gitu kalau misalnya untuk kehilangan kamu itu nggak bisa gitu, karena ya dia itu berpikir bahwa orang itu sudah banyak melakukan perjuangan terhadap hubungan yang kalian jalani saat ini gitu. Jadi orang ini tuh tidak ingin bahwa hubungan yang dia jalani itu akan sia-sia. Jadi kayak sebisa mungkin
Walaupun kayak orang ini tuh posisinya jarak antara kamu dan dia itu cukup jauh gitu, tapi orang ini tuh kayak bener-bener berharap biar ya energi hati kalian tuh saling terkoneksi gitu. Jadi jangan sampai lah gitu, namanya sampai stuck komunikasi sampai putus gitu. Terus connect of one. Ya orang ini jika dilihat ya dari kartu connect of one di sini, dia itu cukup menjadi pelindung kamu deh gitu. Dalam artian tuh is okay gitu, walaupun kalian tuh nggak bisa ketemu secara langsung, tapi saya yakin kok orang ini tuh tahu cara bagaimana buat ngelindungin kamu dari jarak jauh gitu. Misalnya yang ngelindungi kan macam-macam gitu, walaupun nggak bisa ngelindungi secara fisik, tapi orang ini tuh tahu gitu, maksudnya cara ngejaga kamu itu seperti apa. Mulai dari cara ngejaga perasaanmu, cara ngejaga kesehatan kamu dari jauh. Misalnya ya orang ini selalu ngingetin tentang kesehatan. Maksudnya apa yang nggak boleh kamu makan gitu, orang ini selalu ngingetin gitu. Bahkan orang ini juga yang selalu khawatir tentang kesehatan kamu. Jadi kayak orang itu tahu, walaupun jarak kalian tuh jauh, bagaimana cara melindungi kamu itu dia tuh tahu. Walaupun hal tersebut ya mungkin orang itu ngerasa belum cukup lega ya, karena ya seperti apa yang saya bicarakan tadi gitu. Orang itu lebih suka ketemu secara langsung daripada harus komunikasi lewat dunia online gitu. Ya, di sini saya dapat melihat kok arti kesetiaan dari diri kamu. Dalam artian tuh kayak kamu itu tipe orang yang bener-bener sabar menanti gitu, sabar menanti akan hadirnya dia. Ya walaupun jika dilihat gitu, bukan cuma dia saja yang merasakan kerinduan gitu. Sebenarnya kamu juga merasakan membendung rasa kerinduan tersebut gitu. Tapi apa dayanya kamu gitu. Pekerjaan dia dan aktivitas dia yang benar-benar harus menyita untuk kayak, jadi kayak sebenarnya kalian tuh banyak hal gitu ya yang ingin kalian lakukan gitu, misalnya ketemu, misalnya kemana gitu. Cuman ya gimana lagi gitu, karena waktu aktivitas yang menyita, yang menghambat buat kalian ketemu, jadi ya otomatis harus terhambat terlebih dahulu gitu. Tapi sebenarnya di sini itu kamu orang yang sabar kok menanti kehadiran dia datang. Di sini ada kartu Seven of Cup. Seven of Cup tuh di sini tuh gini loh. Dan orang ini tipe orang yang bener-bener tahu ya, maksudnya itu mana yang harus dia prioritaskan terlebih dahulu gitu. Ya mungkin sih gitu, kamu pernah merasa di dalam diri kamu bahwa kamu itu bukan prioritas utama di dalam diri dia gitu. Tapi setidaknya harapan kamu adalah ya dia itu selalu nginget kamu aja, selalu merindukan kamu aja, itu dia merasa kamu cukup kok gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh tahu kok gitu, mana yang harus dia prioritaskan terlebih dahulu. Karena untuk saat ini sepertinya dia ingin fokus prioritas sama pekerjaan dulu gitu. Jadi ya intinya itu kayak apa ya, taulah gitu mana yang harus dia dahulukan dulu dan mana yang harus dinomorduakan terlebih dahulu. Bukan berarti dinomorduakan itu kamu nggak prioritas, bukan berarti kamu nggak diprioritasin gitu, tapi mungkin untuk saat ini momennya itu memang mengharuskan dia harus memprioritaskan pekerjaan terlebih dahulu. Di sini ada kartu Queen of Pentacle gitu. Dan di sini saya tahu kamu kok gitu. Ini energinya lebih kebaca ke kamu sih ini gitu. Jadi kayak ya kamu sebenarnya juga cukup merindukan dia gitu. Tapi kamu tahu cara untuk menghilangkan, bukan menghilangkan ya, tapi kayak memanipulatif rasa kerinduan kamu itu dengan cara ya kamu mencari pentakel tersebut gitu. Daripada kamu duduk aja, nanti yang iya malah bikin kamu tambah kangen sama dia, tambah stres sama dia gitu. Jadi kayak kamu mencoba menggunakan waktu senggang kamu itu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Misalnya untuk bekerja, untuk mungkin melakukan sesuatu hal yang lebih, intinya itu yang lebih bermanfaat gitu, daripada kamu harus duduk diem gitu. Semakin hari semakin justru malah kayak waktu itu semakin lama gitu. Apalagi nggak ketemu sama dia gitu. Terus di sini ada kartu Pack of Pentacle.
Hmm, ya Pack of Pentacle tuh di sini gambarin tentang diri kamu ya gitu. Kamu pun juga ini tuh kayak gimana ya di sini tuh ya. Kamu cukup seneng sih gitu. Maksudnya itu tentang hadirnya dia di dalam hidup kamu karena ya orang inilah gitu ya yang mampu memberikan arti warna tentang kehidupan cinta di dalam diri kamu gitu. Kamu merasa hati kamu berbunga-bunga gitu. Kamu bekerja pun juga sepertinya kayak merasakan suatu energi semangat tersendiri gitu daripada sebelum datang atau sebelum hadirnya orang ini gitu. Ya walaupun namanya setiap hubungan gitu ya. Ini tuh kayak masalah terbesar adalah kerinduan. Cuman saya percaya kok bahwa di sini kamu itu mampu berpikir dewasa. Jika memang itu yang terbaik untuk pasangan kamu, ya kamu berusaha tidak menghalang-halangi hal tersebut gitu. Yang penting tuh apapun yang terbaik untuk dia gitu, kamu bakalan berkorban melakukan gitu. Ya sebenarnya juga nyesek juga apabila kayak kamu gak ketemu sama dia. Tapi ya saya di sini dapat melihat kok tentang sisi kedewasaan kamu gitu. And so fun. The shadow side tentang Ace of One. Ace of One tuh yakin kok gitu. Ya memang sih gitu, percaya semakin tinggi pohon gitu ya, semakin tinggi pohon semakin besar pula ujiannya. Tapi kalau orang ini tuh tidak gitu, semakin tinggi pohon semakin besar pula ujiannya. Tapi kita juga harus semakin berbahagia dan semakin tahu bagaimana cara menyikapi apabila ada problem tersebut terjadi gitu. Jadi kayak nih orang itu benar-benar berharap ya ini tuh berharap sama hubungan ini, berharap sama kamu juga gitu. Sebisa mungkin apabila nanti kitanya itu ada problem gitu, ya sekuat apapun angin menggoyahkan hubungan kita gitu, tapi sebisa mungkin kita menyikapi problem tersebut dengan penuh kebahagiaan gitu. Jadi nggak biar nggak jatuhnya itu nggak galau-galau terus, nggak sedih-sedih amat gitu. Jadi intinya tuh nih orang itu seperti itu. Bahkan di sini ya orang ini tuh tidak pernah kok gitu menganggap pusing. Di sini kan ada kartu The Shadow Set gitu. The Shadow Set tuh ya mungkin di sini tuh kayak kamu ngira ya bahwa orang ini tuh kayak masih terbayang-bayang sama masa lalu dia. Cuman apa yang kamu pikirkan gitu ya itu tidak sesuai dengan fakta dan realita. Karena sebenarnya tipe orang ini tuh tipe orang yang seperti apa yang saya katakan tadi. Apabila dia sudah merasa disakiti, apalagi sama masa lalu gitu ya, jangankan mengingat gitu ya, jangankan ketemu atau mengingat gitu ya, tahu apa dengar namanya aja dia sudah enek gitu. Jadi nggak mungkin buat orang ini tuh ingat sama masa lalu gitu. Dan di sini orangnya itu tidak terlalu suka ribet ya, dalam artian tuh kayak apabila kayak kalian tuh berantem, ya siapa sih gitu ya, namanya setiap hubungan munafik juga apabila kayak tidak pernah ada ributnya gitu. Cuman orang ini tuh tidak terlalu suka, maksudnya tuh terlalu dibikin berat gitu, diulur-ulur jadi tambah gede, jadi tambah gede, tidak gitu. Apabila ada masalah gitu, ya sebisa mungkin jangan diambil pusing, tetapi kita ambil tindakan biar masalah itu cepet kelar gitu. Terus juga di sini yes ada kartu The Emperor gitu. Kayaknya sih memang ya terlihat nih orang itu walaupun kayaknya orangnya cuek gitu, tapi sebenarnya nih orang itu baperan gitu. Entah kenapa baperannya tuh kayak baper lagi gitu. Bapernya tuh dalam artian kayak ya dalam hati nih orang itu memang nggak ada yang tahu gitu, tapi sebenarnya di dalam hati dia gitu orang itu baper apabila kayak inget kamu terus gitu, apabila kayak rindu berat sama kamu gitu. Jadi kayak dia tuh kayak lebih memilih menyendiri gitu, sambil ya kayak mengenang mungkin ya, kayak mengenang tentang seandainya gitu saat ini ada dia di sampingku gitu. Mungkin ya kayaknya dia nggak bakalan tersiksa seperti ini gitu. Jadi kayak ini orang itu banyak menghayal tentang kebaperan gitu loh. Terus juga di sini ya awalnya sih gitu, awalnya kamu gak cukup yakin sama dia gitu, karena tahu sendiri kan di sini the fall tuh yang kayak gambarin seseorang yang mungkin
kayaknya sih nih orang itu masih suka seneng-seneng. Ya memang iya gitu. Dan kamu ngiranya kayak nih orang itu bener-bener kayak nggak bisa diajak serius gitu. Tapi sebenarnya gitu, orang ini tuh kalau misalnya sudah menemukan tambatan hati dia yang pas gitu, misalnya aja kamu gitu, ya memang gitu, orang itu masih menginginkan kebebasan, tapi dalam artian orang ini bisa diajak untuk prospek ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena mungkin basically orang ini tuh tidak terlalu suka dikekang kali ya gitu. Dan kamu pun juga sepertinya tidak suka seperti itu gitu. Jadi kayak makanya orang itu lebih memilih kebebasan terlebih dahulu. Jadi ya kalau bisa sebisa mungkin sih jangan terlalu ngedesak dia untuk kayak bener-bener kapan nih gitu kita ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena orang ini bakalan nolak gitu, bakalan ngomong bahwa dia masih ingin ini tuh kayak kumpul-kumpul duit terlebih dahulu. Mungkin dengan alasan seperti itu ya, mungkin masih seneng ya nikmati aja masa kita dulu gitu loh. Toh nanti kalau misalnya udah merit kita kan sudah nggak bisa lagi. Jadi kayak intinya tuh seperti itu. Dan di sini ada kartu Ten of Swords gitu. Ten of Swords di sini ya saya juga tahu sih gitu bahwa sebenarnya seperti apa yang saya katakan tadi, orang ini juga banyak beban masalah di dalam hidupnya, dan kamu pun juga sepertinya banyak gitu. Tapi orang ini tuh bukan tipe orang yang suka mencampur adukan antara masalah pribadi dengan masalah urusan percintaan gitu loh. Jadi kayak orang ini terkadang kan ada tipe seseorang itu yang kayak misalnya gitu, terkadang kamu aja misalnya gitu, kamu aja tipe orang yang misalnya mood kamu itu lagi nggak beres gitu, padahal sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama masalah keluarga, tapi apabila kayak mungkin adik kamu atau siapa gitu ya ganggu kamu sedikit, pasti kamu akan kepancing emosi kamu. Nah tapi kalau ini orang itu orang yang berbeda gitu, jadi kayak orang itu benar-benar bisa membedakan lah gitu loh, maksudnya itu antara masalah intern sama eksternal gitu. Jadi nggak dicampur adukkan. Oke, sekarang kita coba ngelihat untuk teman-teman semuanya yang milih kartu selanjutnya. Yes. Di sini ada kartu Knight of Swords gitu ya. Ya, Knight of Swords di sini sesuai dengan tema ya, yaitu tentang apakah dia merindukan kamu gitu. Nah, tipe orang Knight of Swords di sini kamu jangan ditanya dia gitu kalau masalah rindu. Bahkan yang saya lihat ya, mungkin sih gitu, kamu mengira bahwa cinta dia itu nggak sebesar itu, rasa rindu dia nggak sebesar itu. Tapi sebenarnya di dalam sini gitu, orang ini tuh ingin kok selalu intinya itu ngejar kamu gitu ya. Apalagi dalam masalah kerinduan itu pasti kayak orang itu dikit-dikit telepon kamu, orang itu dikit-dikit menanyakan kabar kamu, bahkan ya mungkin berkesan terlalu berlebihan gitu, tapi itulah cara dia untuk menunjukkan tentang rasa sayang dia terhadap diri kamu. Bahkan di sini saya dapat melihat ya, orang ini tuh tidak peduli loh gitu, walaupun situasinya itu seperti apa. Yang penting kayak orang itu berhasil menghubungi kamu, berhasil ketemu sama kamu misalnya gitu, orang ini tuh sudah cukup lega. Padahal jika dilihat flashback ke belakang kemarin gitu, orang ini juga dikejar-kejar sama beban dia gitu. Maksudnya beban dia itu apa ya, mungkin beban pekerjaan, beban masalah yang lain-lain gitu. Tapi orang ini tidak melihat itu semuanya gitu. Yang penting dia bisa lega, bisa ketemu sama kamu, is okay gitu, no problem. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih gitu. Memang ya kayaknya energi cinta dia itu untuk saat ini tuh bener-bener begitu kuat gitu. Karena ya mungkin dia merasa bahwa sepertinya kayaknya kamu itu layak untuk diperjuangkan gitu. Jadi makanya orang ini tuh kayak lebih, ini itu memberikan titik kenyamanan terhadap diri kamu gitu. Ya jika dilihat sih sepertinya itu kayak gini loh. Ya memang gitu, orang itu tipe orang yang menghargai proses, tapi kayaknya nih orang itu tipe orang yang nggak suka gitu ya, maksudnya itu kayaknya gitu ya, antara kamu dan dia itu kayaknya nggak butuh waktu lama-lama kok buat maksudnya itu ke jenjang yang lebih serius gitu. Cuman yang saya lihat itu tinggal kesiapan tentang pentakel dia gitu, tentang keuangan dia, apakah udah cukup apa belum gitu. Kalau misalnya nih orang sudah terpenuhi
segala sesuatu kebutuhan dia gitu. Saya yakin kok bahwa kayak kamu dan dia nantinya itu gak butuh waktu yang cukup lama untuk bener-bener bisa ke jenjang yang serius gitu. Karena sebenarnya ya orang inilah orang yang selalu merindukan kamu gitu. Ya walaupun kamu nggak cukup yakin gitu loh. Masa iya sih nih orang itu bener-bener merindukan aku gitu. Telepon aja jarang gitu. Ya apabila dia telepon jarang gitu, dipikir positif aja bahwa sebenarnya juga orang ini ingin sih memprioritaskan kamu gitu. Tapi di sisi lain dia juga ada gitu loh. Juga ada urusan lain yang harus dia kejar gitu. Itu juga di sini ada kartu The World gitu. The World tuh artinya tuh kayak gini. Mungkin orang ini tuh belum bisa menemui kamu secara langsung. Cuman kayak orang ini tuh berharap gitu ya. Biar kamu itu bisa selalu menanti ngejaga hati kamu untuk dia gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang lebih penting gitu yang harus kamu pikirkan selain diri dia. Cila. Jadi intinya tuh kayak seperti itu nih orang. Baper lagi. Terus juga di sini ada kartu Five of Pentacle. Five of Pentacle tuh di sini sebenarnya yang menjadi kesedihan terberat kamu adalah ya memang sih gitu apabila kayak ini tuh kamu nggak bisa ketemu dengan dia secara langsung. Apalagi kalau misalnya kamu sudah membuat suatu rencana gitu dan hal tersebut harus ditunda. Itu yang membuat kamu merasa sedih dan kecewa. Tapi jujur gitu, basically orang ini tuh bukan kayak misalnya ya tiba-tiba kalian bikin sebuah rencana tapi kayak tiba-tiba harus di cancel karena mungkin masalah pekerjaan atau mungkin yang lain. Orang ini nggak langsung kayak merasa enak gitu aja gitu, tapi sebenarnya orang ini juga merasakan kesedihan loh, mikir gitu loh bagaimana ya perasaan dia saat ini gitu. Pasti dia bakalan kecewa karena rencana yang sudah disusun cukup lama ternyata harus gagal gitu. Jadi orang sebenarnya memiliki perasaan bersalah juga sama kamu gitu. Jadi jangan salah pikir apabila kayak ini orang itu kayaknya ingin seenak dia gitu aja gitu tanpa memikirkan perasaan aku gimana gitu. Tapi sebenarnya dia memiliki perasaan bersalah gitu. Karena di sini yang saya lihat orang ini tuh tipe orang yang selain dia pekerja keras, dia juga tipe orang yang bisa ngejaga hati dia untuk kamu gitu. So bisa dipastikan nih orang itu orang yang setia karena dia tahu gitu bahwa di masa lalu dia tuh mungkin pernah dikhianati. Jadi orang ini tuh tahu tentang bagaimana sakitnya dikhianati. Jadi kayak ya nih orang itu bisa ngejaga hati dia biar intinya itu tidak dikatakan mengkhianati kamu gitu. Dan kamu pun juga harus bisa gitu. Masih itu bisa ngejaga hati dia untuk bisa ngejaga hati kamu untuk dia gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Sun gitu. The Sun tuh yang artinya memang sih terkadang dianya tuh kayak masih terlihat sisi anak kecilnya gitu. Terkadang kamu juga seperti itu. Cuman kayak orang ini tuh mau kok gitu. Mau karena di sini ada kartu ini ya. Ada kartu Seven of Swords gitu. Tapi nih orang itu sebenarnya tuh masih mau gitu loh. Masih itu berusaha menjadi sosok seseorang yang dewasa gitu. Walaupun terkadang juga masih juga muncul sisi kekanak-kanakannya gitu. Tapi orang ini selalu berjuang gitu ya, selalu berusaha agar terlihat gitu ya. Ini itu belajar gitu ya, belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Dan di sini saya juga dapat melihat sih bahwa sepertinya di sini tuh kayak terkadang kamu itu sukanya tuh dimanja. Masih terkadang itu masih sisi anak-anaknya, sisi ketidakdewasanya tuh masih suka muncul gitu. Tapi orang ini tuh masih bisa ngertiin kamu, masih bisa mentolerir kamu gitu. Terus juga di sini The Sun tuh juga ngelambangin bahwa ini orang itu bukan tipe orang yang terkadang kan ada tipe orang yang suka mikir banget gitu. Intinya tuh mikir ribet. Mikir ribet itu kayak misalnya dihadapkan sama sebuah momen apa gitu, jatuhnya nanti dibikin ribet. No, orang ini bukan tipe orang yang seperti itu. Orangnya tipe orang yang ya sudah gitu. Kita arungi masalah ini dengan penuh sukacita. Selain itu juga Mas itu memikirkan tentang bagaimana gitu loh. Mas itu memecahkan sebuah masalah tersebut. Terus juga di sini ada kartu Ace of Swords gitu ya. Ace of Swords di sini dalam artian tuh kayak
Orang ini yang saya lihat, walaupun terkadang juga muncul ya sisi desanya, sisi anak-anaknya gitu. Tapi saya yakin kok di balik itu semuanya orang ini tuh masih ada sisi tegasnya gitu. Dan sisi tegasnya tersebut memang nggak kelihatan gitu. Baru dia bakalan munculin sisi ketegasan dia apabila memang dibutuhkan gitu tentang ketegasan tersebut gitu. Apalagi misalnya orang ini tuh baru kelihatan sisi tegasnya itu yang bener-bener real gitu ya. Setelah orang itu bener-bener sukses gitu ya, sukses to merit gitu. Apabila kayak bener-bener kamu berhasil menikah sama dia, baru sisi tegas dia tuh baru kelihatan gitu. Terus juga di sini ada kartu King of Cup gitu. King of Cup tuh memang sini orang itu rajanya ambisius, rajanya pencapaian. Dalam artian ya, orang ini nggak akan berhenti berjuang sebelum keinginan dan harapan dia berhasil terpenuhi gitu. Jadi nih orang itu bakalan ngejar apabila kayak keinginan dan harapan dia itu belum berhasil dia penuhi. Selain itu, di sini terlihat juga ada kartu Six of Swords gitu. Artinya orang ini nggak peduli tentang sulitnya bagaimana kedepannya untuk menggapai pencapaian atau harapan dia gitu. Yang penting ya dia harus bisa mendapatkan keinginan dia tersebut gitu. Jadi kayak ini orang itu nggak peduli tentang halangan rintangannya seperti apa. Yang penting ambisi dia berhasil terpenuhi, baru dia akan merasa cukup lega. Terus juga di sini ada kartu Temperance gitu. Temperance tuh dalam artian orang ini juga tipe orang ya yang suka, intinya itu bukan berarti dia pilih-pilih sih gitu, tapi dia tahu kok bagaimana cara membedakan langkah yang baik dan yang buruk gitu. Dan tentunya kayak kamu berhasil sama dia gitu ya. Maksudnya itu kayak kamu berhasil jadian sama dia, itu bukan secara tidak disengaja, tapi basically orang itu benar-benar sudah tahu tentang kamu gitu, baik buruknya kamu. Jadi makanya orang ini tuh mau melangkah maju ke depan bersama kamu di sini. Oke. Terus juga di sini terlihat sih ya. Orangnya itu terlihat ya kayaknya itu mungkin kayak di saat awal permulaan kamu telepon sama dia, bicara sama dia gitu. Dia tuh kayak terlihat diem gitu. Sisi orang yang kayak is oke lah dengerin kamu ngomong dulu gitu. Yang kayak tipe orang yang bener-bener diem gitu. Tapi sebenarnya secara overall jika dilihat, nih orang itu tipe orang yang humoris kok gitu. Seiring berjalannya waktu gitu. Bukan seiring berjalannya waktu sih gitu. Kayak seiring berjalannya komunikasi gitu. Misalnya kayak komunikasi kalian tuh di awal gitu. Memang dia nggak terlalu ngelihat sisi candaan dia gitu. Tapi setelah ini tuh setelah kayak komunikasi ini terjalin 10 menit, 5 menit ke depan gitu, baru orang itu bakalan mancing-mancing tentang sisi candaan dia itu ke kamu itu kayak gimana gitu. Terus terlihat sih ya ambisi dia itu gede banget di sini. Dan saya yakin sih bahwa nih orang itu sepertinya itu kayak daya pikat dia itu tinggi gitu. Jadi kayak nih orang itu banyak yang suka gitu. Dan itu yang sebenarnya tuh ngebuat kamu kayak sering sih ngerasa cemburu gitu. Kalau misalnya ada yang ngedeketin gitu. Bahkan tak jarang pula gitu, kamu kayaknya sering stalking sosmed dia deh gitu. Kayak apabila nunggu balasan WA dari dia gitu. Terkadang sesekali kamu juga ngelihat Facebook dia, IG dia mungkin gitu. Karena sebenarnya ya kamu juga orangnya cemburu sih. Terus juga di sini ada kartu strength gitu. Kartu strength tuh di sini tuh kayak ngegambarin tentang ya ketusnya kamu gitu, mungkin galaknya kamu. Orang itu sebenarnya paham kok gitu. Misalnya kamu itu tipe orang yang gampang cemburu, terkadang itu gampang marah, gampang ngambek gitu. Ini orang itu selalu mancing-mancing aja tentang kayak mancing-mancing sebuah momen gitu ya, biar ngepancing emosi dan ngambeknya kamu, karena sebenarnya hal itu yang dia suka gitu loh. Tapi sebenarnya itu hal yang paling kamu benci gitu. Terus juga di sini Five of Pentacle.
Ya, Five of Pentacle tuh kamu juga pernah ya kayaknya itu terjebak dalam situasi hubungan tuh yang bener-bener dingin sama dia gitu. Yang artinya tuh kayak kamu itu bener-bener pernah ngambek-ngambekan sama dia itu dalam ring waktu yang mungkin cukup lama gitu. Dan tiba-tiba gitu, entah kenapa, tiba-tiba kayak hubungan kalian itu berhasil utuh kembali gitu. Yang artinya ini semua bukan secara kebetulan. Ya mungkin ini adalah, mungkin gitu ya, dia adalah calon pendamping hidup kamu yang bener-bener nanti akan ngantar kamu ke jenjang pelaminan gitu. Karena ya jika dilihat gitu ya, sesulit apapun kamu pernah merasakan suatu ujian, tapi ya akhirnya kamu bisa bertahan dan bisa bersama-sama sampai detik ini bersama dia gitu. Terus juga di sini, nih orang itu juga bukan tipe orang yang suka ngumbar. Sama sih kayak kamu gitu. Suka ngumbar tuh dalam artian yang dikit-dikit sambat gitu. Sambat tuh dalam artian kayak bahasa Indonesianya itu dikit-dikit ngeluh gitu loh. Dikit-dikit ngeluh, gini dikit ngeluh gitu. Orang ini tuh tipe orang yang sebisa mungkin dia itu menutupi kesedihan di hadapan pasangannya, biar pasangannya itu tidak terlalu khawatir, cemas dan khawatir gitu. Dan ini sebenarnya sama sih kayak kamu. Kamu juga bukan tipe orang yang suka membebani perasaan pasangan kamu gitu. Jadi ya sebenarnya jika dilihat, ya apakah kamu sedih? Ya sedih. Apakah kamu banyak masalah? Ya banyak masalah gitu. Tapi sebisa mungkin gitu ya, kamu pasang dua muka di hadapan pasangan kamu. Walaupun mimik wajah kamu sedih, tapi kamu berusaha tampil sebahagia mungkin di hadapan dia. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Five of Wands gitu. Kayaknya di sini ada sebuah rencana yang dulunya itu pernah kamu buat tapi harus tertunda terlebih dahulu. Dan sepertinya mungkin dalam waktu dekat ini kamu bakalan memulai lagi deh gitu. Dalam artinya tuh kayak memulai lagi merencanakan sesuatu hal yang dulu sempat tertunda gitu. Dan mungkin nggak tahu ya, ini tuh kayak buat kamu dengan dia nantinya tuh bakalan ngadain pertemuan atau gimana. Yang jelas mungkin dibacanya tuh gini, karena yang saya lihat kayaknya nih orang itu bener-bener kayak nggak bisa membendung kerinduan dia gitu loh, nggak bisa membendung kerinduan terhadap diri kamu itu secara berat gitu. Jadi kayaknya orang ini bakalan ngajak kamu tentang merencanakan sebuah misalnya tuh kayak kapan kita ketemu gitu loh. Ada kartu Pack of Swords juga. Pack of Swords tuh kayak terlihat sih ya, kayak ini orang itu juga intinya tuh kalau misalnya ngejalin hubungan yang gini-gini aja gitu, nih orang itu juga sebenarnya capek gitu. Kamu pun juga sepertinya merasakan hal yang sama gitu. Cuman ya kayak apa daya dia gitu. Inilah gitu ya. Meski itu hal yang harus dia lakukan gitu loh. Karena ya mungkin ya apabila kayak dia tidak bekerja keras seperti ini gitu, mungkin mustahil gitu bisa memilih kamu seutuhnya. Karena nih orang itu orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi dia tidak ingin gitu misalnya itu nantinya menikah dengan kamu hanya modal tampang doang gitu, modal kegantengan, no gitu. Dia nggak mau dicap seperti itu. Jadi makanya orang ini tuh ya kayak pengen lah gitu dipandang positif sama keluarga kamu, sama diri kamu gitu. Itu juga di sini Five of Cup gitu. Di sini juga kamu sepertinya merasakan pusing sih gitu. Merasakan pusing tuh dalam artian bukan pusing kayak kamu migrain gitu, bukan ya. Dalam artian tuh kamu sebenarnya pusing terhadap hubungan ini. Kalau misalnya juga ini tuh hubungan ini tuh nggak tahu gitu, masih itu dibawa mau kemana gitu. Kalau misalnya gini-gini aja ya kamu juga merasa jenuh sih gitu. Jadi kayak makanya orang ini tuh bener-bener untuk saat ini bener-bener kayak berjuang keras gitu ya. Biar intinya tuh ini orang itu tidak dianggap cuma menggantungin cinta kamu, tidak dianggap sebagai mengkantung-kantungkan kamu gitu. Jadi makanya orang ini tuh ingin untuk saat itu sedang berjuang keras untuk ya biar bisa cepet lah gitu ya melaksanakan apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Dan di sini orangnya sebenarnya juga cukup peka kok gitu, bahwa kamu sebenarnya dia cukup merasa sedih, cukup merasa pusing gitu. Karena ya siapa sih gitu ya, setiap orang, setiap insan gitu ya, yang intinya itu terlalu lama gitu ya. Misalnya tuh kayak terlalu lama jadian tapi nikahnya nggak tahu kapan gitu. Pasti kan juga kalian merasa jenuh juga kalau seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Five of Swords gitu. Five of Swords tuh yang gini artinya. Orang ini tahu kok gitu, pilihan mana yang bakalan dia ambil terlebih dahulu, jalan mana yang harus dia pilih gitu. Jadi ya dia memilih kamu, otomatis ya sudah gitu. Berarti ya
kamu seseorang yang terbaik di dalam hidup dia gitu. Jadi kamu nggak perlu tanya gitu, maksudnya itu seperti apa sih aku di mata kamu gitu. Karena sebenarnya orang ini berhasil milih kamu saja berarti kamu itu orang pilihan, bukan tipe orang yang sembarangan gitu. Terus juga di sini Knight of Cup gitu. Dan tentunya kayaknya nih bakalan kelihatan deh gitu. Kayaknya orang ini tuh bakalan memberikan sebuah kejutan terhadap diri kamu. Ya kejutan tuh apa sih? Ya mungkin kejutan yang gak pernah bakalan kamu lupakan seumur hidup kamu gitu. Ya bisa jadi dia memberikan cincin, memberikan sesuatu hal yang berkesan untuk kamu. Untuk ini itu kayak bener-bener akan dia berikan untuk kamu gitu. Dan di sini kayak terlihat sisi happeningnya gitu. Ini tuh kayak dari apapun yang flashback ke belakang kemarin kamu jalani bersama dia gitu. Akhirnya momen yang kamu tunggu-tunggu itu juga datang juga gitu. Di balik kesulitan yang pernah menghadang, di balik perjuangan, di balik sama-sama merasakan kerinduan gitu. Ternyata apa yang kamu jalan itu bakalan menemukan titik goalsnya gitu. Terus juga di sini untuk saat ini sih percaya sepenuhnya sama dia, karena saya percaya bahwa nih orang itu bukan tipe orang yang aneh-aneh gitu. Karena ya nggak ada yang dia lakukan gitu selain kayak saat ini tuh fokus ke depannya itu hanya untuk bekerja gitu. Dan pekerjaan dia yang dia lakukan saat ini ya semata-mata untuk kamu gitu. Dan mungkin gitu ya, kayak apabila nih orang kayak mungkin kayak merasa cuek, merasa apa gitu. Ya sebenarnya di sini yang berperan penting itu kamu gitu. Kamu harus ini itu tanya sama dia gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu rasakan saat ini gitu. Oke. Sekarang coba kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang milih nomor selanjutnya. Oke, milih nomor berapa tuh tadi? Nomor 3. Sini ada kartu Knight of Pentacle, yes. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu apakah dia merindukan kamu gitu. Kalau merindukan kamu sih kayaknya nih orang Knight of Pentacle tuh tipe orang yang ini tuh kayak nggak pernah mikirin kamu deh gitu. Dia hanya memikirkan tentang urusan pekerjaan lagi gitu. Sedangkan sebenarnya gitu belum tentu juga gitu apa yang dia lakukan tuh tentang pekerjaan gitu. Karena sepertinya orang ini tuh kayak sudah mulai bosen terhadap diri kamu gitu. Jadi kayak kelihat orang itu kayak seolah-olah ingin pergi berjalan menjauh dari kamu gitu. Bener-bener kayak menjauh dari kamu gitu. Sedangkan di sini gitu kamu terlalu berharap sama dia gitu. Tahu nggak betapa pedihnya itu gitu. Karena di sini tuh kayak terlihat ya sebenarnya untuk di awal sih kamu nggak curiga gitu. Tapi kayak semakin kesini gitu kamu kayak merasakan gitu ya bahwa kok kayaknya ada yang aneh dari dia gitu. Dulu ini dia tuh kayak kamu itu yang terbaik untuk dia gitu. Tapi untuk saat ini tuh kayak orang ini jarang banget gitu take komunikasi sama kamu, bahkan lebih cenderung kayak ngelihat ya bahwa orang itu kayak selalu menghindar dari kamu deh gitu. Padahal sebenarnya di sini tuh kayak kamu itu ngarep-ngarep tentang dia gitu, ngarep bisa komunikasi sama dia. Cuman kayaknya gitu ya, nih orang itu masih kayak itu masih ingin deh gitu, masih itu seneng-seneng gitu sama masa petualangan dia gitu. Bukan maksudnya itu kalau yang tadi kan ini tuh kayak seneng-seneng bebas, tapi dia itu masih serius ingin menjalin hubungan sama kamu gitu. Tapi kalau ini kartu yang nomor 3 gitu, nih orang itu kayaknya tuh apa yang dia lakukan itu ya udah gitu tanpa konfirmasi dan kehendak kamu. Yang penting dia merasa puas dengan tindakan yang dia lakukan saat ini, dia bakalan take action gitu loh. Bahkan di sini yang saya lihat dia tidak pernah kok melihat maksudnya itu seberapa mikirin kamu ke dia gitu. Yang dia pikirkan hanya kepuasan dia aja gitu loh. Terus juga di sini sepertinya memang sih gitu. Dulunya kamu menganggap ya bahwa kehadiran dia di dalam hidup kamu itu adalah warna dalam kehidupan cinta kamu. Tapi setelah kamu benar-benar merasakan gitu ya. Setelah merasakan dan tahu tentang dia yang sesungguhnya gitu. Jangankan kayak benar-benar bisa memberi warna gitu ya, bisa memberi cahaya aja kayaknya nggak bisa gitu loh.
otomatis kayak harapan kamu saat ini tuh sirna gitu. Ya mungkin dulu itu kayak kamu itu masih bisa berharap tentang keindahan bersama dia gitu. Tapi semakin kesini gitu, harapan tersebut sirna dengan sendirinya. Karena apa? Ya, sepertinya kayak dia itu berusaha menghindar dari kamu gitu. Bahkan mungkin gitu ya, ketika orang ini tuh bener-bener kayak bisa berkomunikasi sama kamu gitu, orang ini tuh selalu membuat alasan dengan jawaban yang tidak logis gitu loh. Yang gak masuk logika lah intinya gitu. Padahal jika dilihat gitu ya, kamu saat ini bertanda tanya gitu. Karena di sini ada kartu Pack of Swords. Kamu mencoba mencari tahu, menggali tentang apa yang terjadi saat ini. Apa sih yang membuat dia begini gitu? Kenapa dia seperti ini? Ada yang salahkah dari saya? Ada yang kurangkah dari saya gitu? Kamu berusaha mencari jawaban itu. Cuman kayaknya apabila kamu mencari jawaban dari dia gitu, orang ini selalu menghindar. Bahkan mungkin apabila kayak kamu berhasil menghubungi dia gitu, orang ini selalu mengalihkan pembicaraan. Bahkan jika dilihat ya, kamu sebenarnya ingin membahas tentang masalah keseriusan antara hubungan kamu dengan dia saat ini gitu. Tapi ya kayaknya apa daya dia gitu loh. Masih itu apa daya kamu. Nih orang itu masih suka intinya itu apa ya, adventure of life gitu. Dalam artian tuh kayak masih suka petualangan dan kehidupan dia yang sendiri. Ya kamu nggak bisa apa-apa gitu loh. Hanya saat ini tuh kayak kesedihan yang saat itu melekat di dalam diri kamu. Terus juga di sini ada kartu The Hierophant. Sampai benar-benar kayak kamu itu berusaha mencari solusi sama orang-orang terdekat kamu gitu ya. Misalnya tuh kayak keluarga kamu, atau mungkin teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin kayak seseorang yang mampu memberikan saran terbaik untuk kamu gitu. Dan yang kayak orang-orang di sekeliling kamu itu kayak mengatakan gitu, kok kamu kuat ya gitu menjalin hubungan dengan dia gitu. Kalau misalnya gue jadi lo gitu, gue bakalan ninggalin dia gitu, karena aku nggak sekuat kamu gitu loh. Kayak banyak orang itu yang menyarankan seperti itu. Cuman kayaknya kamu itu masih tipe orang yang bersikukuh gitu. Kamu itu bukan tipe orang yang suka gonta-ganti pasangan. Jadi kayak sebisa mungkin apabila ada harapan untuk diperbaiki gitu, ya kamu masih berharap sama dia biar nih orang itu bisa berubah. Tapi kayaknya enggak deh gitu loh. Apa yang kamu harapkan tuh bakal menjadi sia-sia. Karena basically adventure of love-nya itu dia masih sangat tinggi gitu loh. Bahkan di sini yang terlihat ya, untuk saat ini kamu merasa ya bahwa sepertinya itu kayak kebaikan kamu saat ini untuk dia itu kayak lagi dimanfaatkan sama dia gitu. Karena ya kayaknya effort dari semua yang kamu berikan sama dia, kamu sudah berjuang penuh sama dia gitu. Tapi kayaknya kamu nggak dapat imbal balik deh dari apa yang kamu lakukan gitu. Biasanya kan ada gitu. Misalnya kayak kamu sudah menunjukkan yang terbaik untuk pasangan kamu gitu. Pasti pasangan kamu juga akan memberikan hal yang lebih untuk kamu gitu. Tapi untuk saat ini kayaknya apa yang kamu inginkan itu nggak kamu dapatkan gitu. Bahkan di sini cenderung ya ada kartu The Star gitu ya. Memang di sini ada harapan di dalam diri kamu gitu. Cuman setelah kamu tahu ini gitu, harapan tersebut meredup. Bahkan di sini ya, kayak kamu berusaha. Ini kan terlihat ada kartu The Star. Kamu berusaha mengambil air di cawan ini gitu, tapi airnya itu tertumpah. Yang artinya itu kayak ya sudah gitu. Perjuangan kamu itu kayak sia-sia gitu loh. Nggak ada harganya di mata dia. Terus juga di sini ada kartu Strength juga terlihat. Strength tuh yang artinya sulit juga ya gitu. Kayak dalam arti itu gini, kamu ini tuh kayak berkesimpulan bahwa it's okay lah gitu. Dia nggak kangen sama aku, dia nggak rindu sama aku gitu. Tapi setidaknya kayak kamu itu adalah gitu effort untuk bener-bener buat diri kamu itu untuk berubah gitu loh. Biar intinya tuh kayak saya itu masih bisa mempertimbangkan kamu lagi gitu. Tapi ya kalau misalnya kamu sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu, ya intinya up to you gitu. Kayak semuanya kayak terserah sama kamu gitu. Karena kamu juga capek juga kalau misalnya harus berjuang sendirian tanpa ada yang ngedampingi gitu. Seharusnya kan setiap hubungan itu harus ada itikat untuk sama-sama apa ya gitu, kayak sama-sama memperjuangkan. Lah ini cuma kamu aja yang berjuang gitu.
keenakan dia sendiri dong gitu. Terus juga di sini ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot tuh di sini yang artinya tuh kayak gamberin banget sih gitu. Bahwa kayak orang ini tuh masih suka jalan-jalan santai petualangan cinta dia gitu. Dalam artian tuh kayak ya kayaknya nih orang itu flashback ke belakang sebelum dia kenal sama kamu, kayaknya dia juga pernah melakukan hal yang sama gitu. Karena kayaknya itu banyak korbannya di belakang sini gitu. Banyak seseorang yang juga dia sakiti, cuman kayaknya nih orang itu perfect deh gitu untuk menutupi tentang kebusukan dia. Bahkan di sini aja kamu dapat mencium tentang kebaikan dia, yang artinya kan kalau bukan tipe orang yang profesional gitu ya. Ya, nih orang itu pasti di awal aja udah kebongkar gitu. Tapi ini orang kan tipe orang yang good dalam artian menutupi keburukan dia. Ya jadi nggak bakalan tercium gitu. Terus juga di sini kelihat ya bahwa kayak sepertinya kamu bakalan melakukan sebuah tindakan gitu. Tindakan tuh tentang maksudnya tuh kayak gimana ya di sini ya. Kamu sepertinya tuh kayak sudah ingin meninggalkan dia sih gitu. Cuman kayak kamu itu masih berharap tentang niat baik dia buat berubah gitu. Tapi kalau misalnya ini tuh kesempatan terakhir gitu. Tapi kalau misalnya ini orang tetap nggak ada effort untuk memperbaiki tentang diri dia gitu. Ya, kamu intinya tuh kayak bakalan ya sudah, kamu akan take action bener-bener pergi ninggalin dia gitu. Dan tapi inget gitu ya, kamu ini tipe orang yang it's okay, kamu menyia-nyiakan aku saat ini nggak masalah gitu. Tapi untuk next kedepannya apabila kamu mau comeback sama aku gitu, no, aku akan berpikir kedua kali terlebih dahulu. Bahkan di sini ada kartu King of Wands. Kamu itu bahkan bisa jadi sosok yang lebih ini tuh kayak nggak bisa memaafkan gitu apabila kayak nih orang itu sudah benar-benar meninggalkan luka bekas yang begitu dalam gitu, dan tiba-tiba kayak nih orang itu ingin minta maaf sama kamu lagi gitu. It's okay gitu, kamu memaafkan dari mulut aja bisa gitu, tapi kalau misalnya benar-benar dari hati kayaknya kurang ikhlas deh gitu, karena ya mungkin terlalu berat gitu ya. Luka yang berhasil dia berikan untuk kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu The Hangman gitu. The Hangman tuh dalam artian ya kamu benar-benar posisinya saat ini tuh digantung sama dia gitu. Kamu benar-benar kontang-kantung gak jelas. Karena ya kamu terlanjur berharap sama dia, tapi dia yang diarepin tuh kayak benar-benar kayak udah gak bisa gitu loh. Ya mending sih menurut saya daripada kamu capek-capek gitu ya, ya segera take action gitu. Maksudnya tuh benar-benar ambil langkah sebijaksana mungkin agar kamu itu gak kecewa lagi gitu. Karena ya kasihan juga kamu kalau misalnya ngebuka hati tapi endingnya itu harus jatuh di titik yang sama gitu loh. Terus juga di sini Clarissa juga dapat melihat ya tentang kerapuhan hati kamu. Ya kayaknya hati kamu itu kayak bener-bener kayak sudah nggak bisa diperbaiki, dan kayak pintu maaf kamu untuk dia itu kayak bener-bener sudah ditutup gitu nantinya. Karena ya cukup banyak juga gitu loh luka hati yang dia berikan untuk kamu. Bahkan di sini yang saya lihat ya, kamu sudah berusaha menjadi yang terbaik gitu. Jadi salah apabila kayak kamu itu menilai tentang sebenarnya aku ini kurang apa sih di mata dia gitu, kurang perfect kah, kurang bagaimana kah gitu. Karena sebenarnya di sini kamu sudah melakukan hal yang cukup baik gitu. Cuman ya ini semua murni dari dianya sendiri yang nggak bisa gitu loh. Untuk nggak bisa untuk apa ya, intinya itu kayak nggak ada upaya untuk memperbaiki gitu. Jadi kamu nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri tentang kurangnya apa diri kamu sama dia, karena flashback ke belakang kamu sudah menunjukkan yang terbaik untuk dia gitu. Terus juga di sini Queen of Pentacle. Bahkan di sini tuh kayak bener-bener ya untuk saat ini tuh kayak kamu itu bener-bener sudah kebal, sudah terbiasa dengan kesendirian dan tidak kepedulian dari pasangan kamu gitu. Jadi kayak sampai-sampai kamu sudah merasakan gitu, hal ini tuh sudah biasa gitu loh. Karena ya mungkin ini tuh sudah menjadi kebiasaan dia gitu. Terus juga di sini ada kartu Four of Pentacle. Four of Pentacle tuh gambarannya tuh gimana ya? Four of Pentacle tuh kayak saat ini di dalam diri kamu itu dipenuhi dengan kecemasan dan penyesalan gitu. Kenapa saya dulu
harus dipertemukan sama dia. Kalau misalnya jatuhnya itu seperti ini gitu, lebih baik itu nggak dipertemukan sama sekali gitu. Kayak ada bener-bener rasa penyesalan tersebut gitu di dalam diri kamu. Cuman saran saya sih, apapun yang terjadi itu nggak perlu disesali gitu. Mungkin ini adalah kayak cara kamu untuk menjemput sebuah kebahagiaan gitu, karena kan harus dilewati dengan kesulitan terlebih dahulu. Terus juga di sini ada kartu Five of Cup gitu. Five of Cup di situ tentang gambarin ya, tentang kayak kamu sudah untuk saat ini tuh bener-bener nggak bisa berpikir secara jernih gitu, karena sebenarnya kayak pikiran kamu itu sudah dipenuhi dengan intinya itu rasa kebencian, rasa kemarahan, amarah kamu yang saat ini tuh sedang meluap-luap gitu. Karena ya sebenarnya orang inilah yang membuat kamu itu jadi seperti ini. Jadi kayak kamu itu sudah tidak bisa berpikir secara jernih lagi. Terus juga di sini ada kartu The Star gitu ya. The Star tuh yang artinya ya walaupun bintangnya itu cerah gitu, tapi kamu itu menganggap bahwa bintang itu tetap redup gitu. Karena ya harapan kamu itu sudah dihancurkan sama dia, sama seseorang yang bener-bener nggak mau bertanggung jawab terhadap diri kamu gitu. Dulu aja dia itu kayak menjanji-janjikan sebuah harapan atau kepastian, tapi nyatanya gitu, setelah kamu bener-bener tahu menyelami sisi dia yang sesungguhnya gitu, justru kayak malah kamu itu tenggelam dalam kubangan lumpur gitu loh. Jadi kamu tahu sendiri kan gitu, terjebak dalam kubangan lumpur tuh kayak apa gitu. Kamu bergerak pun susah, mikir pun susah. Kamu melihat sekitar yang indah pun jadi buruk gitu. Terus juga di sini dead gitu ya. Kayak kamu posisinya saat ini tuh benar-benar ingin segera mengakhiri hubungan bersama dia gitu. Karena ya percuma juga dipertahankan gitu. Karena berulang kali kamu berusaha mempertahankan, tapi energi dia untuk berubah itu tidak ada sama sekali. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu The Hermit. Ya mungkin sih flashback ke belakang kemarin, kayak kamu itu berusaha mencari-cari gitu ya, mencari-cari tentang apa sih yang bisa ngebuat nih orang itu berubah gitu. Tapi setelah kamu bener-bener tahu bahwa dia itu seperti ini gitu, ya udah gitu, aku nggak bakalan nyari-nyari kamu lagi. Dan ingat gitu ya, kamu nggak boleh ini itu kayak seenaknya sendiri tiba-tiba minta maaf sama aku dan ingin kembali sama aku gitu, karena sudah cukup rasa sakit hati yang sudah dia berikan terhadap kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Seven of Swords gitu. Seven of Swords tuh kayak kelihatan banget sih ya dari energi kartunya. Seven of Swords tuh yang kayak bener-bener gambarannya itu is okay gitu. Kayaknya nih orang itu kayak bener-bener intinya itu kayak di sini tuh kayak gini. Kamu sudah kayak berharap ingin ngejalin hubungan serius sama dia gitu. Tapi sebenarnya kayak dia di awal gitu ya, dia tuh hanya ingin niatan itu nggak ada niatan serius sama kamu gitu. Orang itu hanya ingin intinya itu kayak penjajakan cinta aja gitu loh, tanpa memikirkan keseriusan gitu. Dan alhasil apa gitu ya, ini tuh kayak kamu kemakan janji-janji palsu dia gitu. Padahal janji dia itu nggak ada yang pernah terwujud sama sekali sampai detik ini pun. Jadi seperti itu. It's okay ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya. Aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading ya, silahkan semua tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, tentang daftar price-nya, semuanya di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah teman-teman semuanya.